Kemudian harus membawa dokumen-dokumen lengkap. Apabila itu tidak disampaikan oleh perusahaan atau debt collector ini, masyarakat bisa menolak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas peraturan OJK tentang debt collector. Jadi ini sudah jelas sekali. Kalian itu tidak perlu takut lagi yang namanya debt collector. Nanti kalian bisa menghadapi debt collector ini walaupun mereka misalkan datang ke rumah. Di sini ada videonya langsung peraturan dari OJK. Jadi kalau mereka melanggar aturan, jadi kalian wajib melawan ataupun bertindak, teman-teman, seperti itu. Jadi simak video ini. Oke, sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan bantu channel ini kalau channel ini untuk menjalankan program bebas hutang. Mudah-mudahan program ini berjalan ya, amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjut langsung saja ke videonya. Saya akan tampilkan di samping layar ini langsung dari OJK itu sendiri tentang peraturan debt collector. Jadi setelah menonton video ini pastinya kalian akan berani menghadapi debt collector jika mereka datang ke rumah. Jadi kalian juga akan tahu seperti apa yang tindakan yang harus kalian lakukan ya, teman-teman. Kita simak saja langsung videonya di samping sini. Nah, ini videonya teman-teman saya tampilkan ya di sini ya. Kita tonton aja bareng-bareng. Akan menyampaikan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan kepada debt collector ini. Jadi sebenarnya aturan terkait penagihan dari perusahaan pembiayaan itu sudah tertuang secara detail dalam pasal 47 sampai dengan 52 di POJK nomor 35 tahun 2018, yaitu tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Jadi pada dasarnya OJK sudah mengatur terkait penagihan sehingga itu diperkenankan. Perusahaan pembiayaan itu bisa melakukan kerjasama dengan debt collector itu untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur sesuai dengan POJK, di mana pengaturan itu terkait dengan yang pertama, perusahaan debt collector itu harus dalam bentuk PT, dan kemudian pegawai-pegawai yang melakukan penagihan itu sudah harus mendapatkan sertifikasi penagihan. Itu yang dikeluarkan oleh SPPI, sertifikasi perusahaan pembiayaan Indonesia. Kemudian juga di dalam melakukan penagihan, kalau ada terjadi sesuatu hal seperti demikian ini yang bertanggung jawab tetap harus adalah perusahaan pembiayaannya. Di perjanjian kerjasama juga itu harus diungkapkan bahwa apabila terjadi hal yang tidak diinginkan dan menimbulkan perbuatan yang melanggar hukum, contoh seperti tadi dan ini seperti pidana, itu tetap yang bertanggung jawab adalah perusahaan pembiayaannya. Nah, dalam melakukan penagihan ini mungkin juga sebagai edukasi kepada masyarakat bahwa yang melakukan penagihan ini dia harus membawa dokumen yang lengkap. Yang pertama adalah surat tugas dari perusahaan pembiayaannya. Di dalam surat tugas itu jelas bahwa yang melakukan penagihan adalah si A, B, C, gitu. Nah, kemudian juga harus membawa sertifikat fidusianya. Jadi kendaraan pemotor ini biasa yang memperoleh pembiayaan dari perusahaan pembiayaan itu diagunkan dengan diikat secara fidusia. Itu ada undang-undang fidusia tersendiri. Kemudian juga yang tadi sertifikat sudah. Kemudian harus membawa dokumen-dokumen lengkap seperti bahwa perusahaan sudah mengenakan peringatan 1, 2, 3. Nah, itu semua sudah harus dibawa sekaligus di situ. Nah, jadi apabila itu tidak disampaikan oleh perusahaan atau debt collector ini, masyarakat bisa menolak. Silakan menolak kalau terjadi sesuatu hal seperti tadi intimidasi atau perbuatan yang tidak menyenangkan, lapor polisi aja kalau kayak gitu, karena dia tidak memenuhi ketentuan yang disampaikan oleh OJK. Nah, kemudian juga yang perlu kami sampaikan di sini, apabila tidak ada kesepakatan
antara perusahaan pembiayaan dengan debiturnya, walaupun itu sudah lengkap dokumennya, kalau terjadi secara yang bisa membahayakan, perbuatan tidak menyenangkan, silakan saja ke kantor polisi. Biar nanti situ polisi nanti akan menengahi apakah nanti ini mau ditindaklanjuti secara hukum, itu adalah wewenang kepolisian. Jadi, nah itu yang bisa kami sampaikan. Dalam kejadian ini memang kami sangat menyayangkan bahwa hal ini bisa terjadi, bagaimana debt collector bisa membuat sebagaimana disampaikan Pak Hengki tadi, perbuatan tidak menyenangkan maupun mengintimidasi, memaki, bahkan lebih dari itu, itu sangat menyayangkan. Karena memang kalau kami melihat bagaimana proses memperoleh sertifikasi itu sebenarnya kalau itu dijalankan dengan benar, itu mundur. Perusahaan debt collector itu akan mundur. Dia nggak mau, sebenarnya tidak diperkenankan dia untuk fisik. Dia mundur, mungkin dia pergi ke kantor polisi, menyampaikan saya punya masalah ini, debiturnya ada di sini. Apapun itu namanya, bisa menyelesaikan masalah antara kreditur dan debitur. Bahwa pada prinsipnya seseorang yang memperoleh pembiayaan, baik itu dari bank maupun perusahaan pembiayaan, itu juga diimbau agar bisa disiplin membayar cicilan untuk menghindari penarikan, baik dari perusahaan pembiayaan maupun perusahaan jasa penagihan. Itu juga kami dari OJK kepada maupun calon debitur itu untuk meneliti, membaca dengan teliti perjanjian pembiayaannya. Karena di perjanjian pembiayaan itu ada perjanjian yang namanya one prestasi. Ada pasal yang menunjukkan one prestasi. Yang one prestasi itu bagaimana isinya, misalnya apakah tidak membayar cicilan sampai dengan berapa hari atau berapa bulan, itu semua kami tekankan itu bisa diselesaikan dengan baik. Karena apabila kami menemukan hal-hal seperti kejadian ini, kami akan melakukan teguran keras kepada perusahaan pembiayaan. Karena perusahaan pembiayaan ini juga mempunyai kewajiban untuk melakukan evaluasi kerjasama perusahaan pembiayaan tersebut dengan perusahaan jasa penagih. Itu dia evaluasi tiap tahun. Nah, dalam hal ini kami juga mendapatkan informasi bahwa perusahaan pembiayaan ini sudah memberhentikan sementara kami. Kemudian juga kami juga dengan penagihan melalui eksternal penagih. Misalnya kita melarang sementara perusahaan pembiayaan itu tidak boleh melakukan kerjasama dengan perusahaan penagih eksternal sampai mereka melakukan banyak perbaikan dan melakukan SOP-nya, kebijakannya, itu nanti akan kita teliti, baru kita melakukan membebaskan mereka untuk melakukan kerjasama. Dari itu yang bisa kami sampaikan, karena terutama kepada debitur, ya tolong dipelajari dengan baik, karena dampaknya pun sebenarnya bukan dari segi debt collector saja yang bisa kena pidana, sebenarnya dari debiturnya pun bisa. Karena apabila dia, kita ambil contoh, masih dalam pembiayaan tapi dia memindahkan ke lain. Nah, dalam kejadian ini, seperti di beberapa kejadian, akhirnya perusahaan debt collector itu mendapatkan barangnya itu bukan pada debiturnya, tapi pada pihak lain yang mengaku bahwa itu sudah melakukan pembelian dari pihak debitur. Walaupun secara hukum yang namanya apabila masih dalam pembiayaan, pasti BPKB itu tidak ada pada si debitur. Nah, mereka melakukan jual beli tanpa BPKB. Ketentuan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran juga bagi masyarakat. Oh, tambah satu lagi, mungkin debt collector ini sebenarnya ini nyawanya perusahaan pembiayaan ini. Karena kalau kita lihat perusahaan pembiayaan ini begitu banyak, sampai jutaan debiturnya. Kalau dia melakukan penagihan sendiri, pasti mereka akan mempunyai biaya yang tinggi untuk pegawainya. Banyak perusahaan debt collector di masyarakat sana, di luar sana. Namun memang hanya mungkin bisa kita sampai 10% lah yang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Dan masih banyak di luar sana yang masih bagus gitu.
Nah, ini yang kita minta dengan kejadian ini, debt collector harus berbenah diri, melakukan apa yang sesuai dengan ketentuan PDPOJK dan apa yang ada di ketentuan di masyarakat agar tidak terkena hukuman pidana. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Nah, teman-teman, di situ sudah jelas sekali bahwa memang sekarang itu DC itu datang ke rumah itu memang selalu melanggar aturan dan juga memang tidak sesuai aturan seperti berkas-berkas yang dibawa. Kadang mereka itu cuma menunjukkan handphone saja untuk melakukan penagihan, seperti surat-surat, ID card dan lain sebagainya, hanya menunjukkan handphone. Tapi sebenarnya mereka itu memang harus sesuai aturan yang memang diberikan oleh OJK. Jadi kalau seperti itu kalian bisa melawan ataupun menghiraukan jika DC datang ke rumah ataupun usir saja teman-teman seperti itu. Oke, mudah-mudahan sih video ini bermanfaat dan kalian bisa mengambil tindakan jika memang kalian didatangi oleh debt collector, teman-teman. Jadi kalian tahu apa yang harus kalian lakukan jika debt collector datang ke rumah dan kalian tidak perlu takut lagi, teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin saya sedikit informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.